Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Musalla As-Samadul Islam yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sahbihi wa tabi'in. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala, muallif ali laula ma'ahbab sembahyang malam itu hiburan benar, obat benar, asyik benar. Ini kita menyambung malam pembahasan walaupun ulun hanya sekadar pemandiran aja, belum kawa mengamalkan. Mudahan berkat ini kita yang belum akan sembahyang malam ini belum kawa lagi, karena bukan ngalih, kadang ngalih bang, ngalih itu di hawa nafsu, amun menggawinya nyaman, mana buktinya aja, nonton bola begarakan aja malam kena lah, ingatilah jangan kadang nih aku nih pemanu nih, itu kan bola kawa aja kita, berarti kan bukan karena fisik kita yang kada kawa, karena memang nafsu kita kada kawa bangun malam itu. Kemudian qala akhor, berkata lagi yang lain, mundu arba'ina sana ma ghammani syai'un illa tulu'al fajr. Aku ujar ini dina an-Nasaihud Diniyah, di dalam kitab Nasaihud Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad berkata, sebagian wali semenjak 40 tahun semenjak 40 tahun kada pernah maulah aku sedih, maulah aku gelisah, model kada nyaman tuh, kecuali ya kada pernah sama sekali sedih kalau sudah fajar datang. Artinya kalau sudah parak siang terputuslah keasikannya itu sembahyang malam, saking asiknya tuh sembahyang malam. Artinya nyaman di awak, tapi kalau sudah diasiki bujur asik. Nah cuma artinya ingatnya yang isok begawe nih, artinya jangan mengambil yang jam 2 malam kalau pina isok raum mata kada biasa tunggal dikitan, mungkin jam-jam 4 yang itu, tapi guringnya songsong. Yang bagus tuh, yang paling bagus tuh, paling abdol itu abis isya tuh jangan banyak pender sudah. Banyak pender, bewiritan seadanya yang biasa kita baca, guringnya sudah. Kalau kita kan biasa kada nyaman kalau kada ngulur ngidul ke sana, apalagi nyambati orang maginnya ya kada ada harapan bangun malam itu kadap dibawa ke dalam hati. Qala ba'duhum kabattu qiyamal lail 20 sanah wa tana'amtu bihi 20 sanah. Apa itu? Aku ngalih dengan malam, akan sembahyang malam itu 20 tahun, dan aku menikmatinya juga 20 tahun. Tuhfatul Asyraf. Qala alladhi adkhala Sabital Al-Bannani qabrahu. Berkata orang yang memasukkan Sabit Al-Bannani akan kuburnya. Sabit Al-Bannani meninggal, ada yang memasukkan ke dalam kubur. Lamma sawaina alaihi turaba, manakala sudah kami masukkan Sabit Al-Bannani ini ke dalam kubur, kami ratakan tanahnya. Sakotat labinatun, lalu gugur sebiji bata. Fa idza ana bihi yusalli fi qabrihi, sekalinya aku dengannya yusalli fi qabrihi, anak faizan sekalinya ana bihi, aku melihat ini sembahyang di kuburnya. Fasa'alna ibnatahu an amalihi, lalu kami takuni anaknya tentang amalnya. Qalat kana yaqumul lail 50 sanah. Si Din ini memang amalannya
sembahyang malam itu 50 tahun sudah sembahyang malam. Fa idza kana fis sahar, amun sudah waktu sahur, qala fi du'aihi, sidin berdoa si anu sabit nih abah kami nih, Allahumma in kunta a'taita, ya Allah andai kata pian memberi ahadan seseorang min khalqika sholata, daripada makhluk pian nih pian bari akan sembahyang fi qabrihi fa'atiniha, maka unjuki ulun ya Allah, famakanallahu la yarudda hadzal du'a, maka Allah taala kada menolak akan permohonannya Sabit Al-Bannani tadi, Syarah Ainiyah. Di Syarah Ainiyah ada kitab ngarannya Syarah Ainiyah, ini pengarangnya orang Hadramaut juga, Guru Ahmad memadahkan. Nah ini anu jar makamnya pengarang Syarah Ainiyah Guru Zaini. Jadi ini karomah sidin sembahyang di kuburan, artinya andai kata ya Allah sidin 50 tahun amalan sembahyang malam, kan waktu bata gugur itu ya, bata tergugur sekalinya dilihat sidin sembahyang di yang memasuk akan ke dalam kubur tuh, nah melihat sidin sembahyang, betakun orang apa amalan sidin, ujar anak sidin amalannya sidin 50 tahun sembahyang malam. Apabila sudah tuntung parak sahur, sidin berdoa, ya Allah andai kata pian ada hendak memberi seseorang daripada makhluk pian akan sembahyang nih, memberi makhluk pian tuh yang anak memberi amalan sembahyang anu di dalam kuburnya, maka ulun tunjuki jua ya Allah supaya ulun kena sembahyang di kubur ulun. Nah kayak itu, dan Allah kadang menolak permohonan sidin tadi. Nah, kesimpulannya dasar asyik sembahyang malam tuh tinggal kita aja lagi. Nah itu mencari wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka ditempatkan di tempat yang terpuji, dipuji orang. Tapi mudah-mudahan kita melatih sambil juga melatih ikhlas tuh di sembahyang malam, sambil melatih ikhlas, artinya kada begarakan toh baudunya, sambil juga ujub kada ada situ takutnya sembahyangnya kada dia sambil juga muraqabah dengan Allah taala juga banyak yang dilatih di situ, sambil juga latihan bahalwat juga sembahyang malam tuh. Nah latihan ikhlas, nah, nyaman kada ada orang melihat kalau tuh, artinya baudu bagagamat kada, supaya jangan didengar orang bahyangnya. Terus ujub juga dilatih, jangan sampai kena masuk alhamdulillah ya Allah. Adul Islam nih ulun najang sembah ya Allah apa ujubnya. Jadi melatih semua sembahyang malam, alhamdulillah, walaupun itu sunnah tapi sunnah muakkadah. Ianya kan yang waktu nih yang sembahyang malam subuh pulang melaur misalnya tuh, subuh itu lebih utama karena itu yang wajib. Cuma yang sunnah ini sangat menolong kita itu untuk lebih dekat kepada Allah, lebih asyik apalagi kita tuhaan juga sudah apa juga lagi digawe selain sembahyang malam, apa penjual kada begawe, nah sudah bayang malam tahan kawa menggawe juga. Keutamaan sembahyang di awal waktu, qala alaihi wassalam walil waqti ala akhiri kafadlil akhirati ala dunya. Keutamaan orang sembahyang di awal waktu atas orang yang sembahyang di akhir waktu sama seperti keutamaan akhirat atas dunia. Orang di awal waktu, akhirat yang di akhir waktu, dunia mana hebat akhirat dari dunia. Setitik banyu dunia itu laut berata kan jauh benar kabutnya. Tuh ini
sembahyang di awal itu guru Sidin Muhammad Al-Idrus, Habib Muhammad Al-Idrus, ilmu hakikat lawan Muhammad Al-Idrus. Sidin sembahyang di awal waktu berjamaah lagi sampai akhir hayat beliau, karena ada turun ke masjid raya, sampai di masjid di awal waktu. Nah, Mbah tuh karena garing sakit di rumah, tapi tetap di rumah di awal waktu, yang awal waktu terus. Nah, itu amalannya. Karena salaf adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu orang salafus soleh itu mereka yang hidup mulai zaman Nabi sampai 200 tahun sesudah Nabi, itu ngarannya salafus soleh. Imbahnya itu kholaf, ngarannya orang-orang soleh. Kemudian yang di belakang mereka kholaf, ulama kholaf, orang-orang soleh. Salafus soleh ada orang-orang soleh yang terdahulu 200 tahun sesudah Nabi, mulai Nabi sampai 200. Nah, di bawah 200 tahun itu kholaf, orang-orang soleh. Kemudian kholaf ngarannya. Salafus soleh ini ia betadiruna indal adani wa yukhallawna al aswaqa lisbiani wa ahli mati. Orang-orang yang bahari kalau masuk azan, ya, mereka bersegera anak sembahyang menuju dan membiarkan pasar, Pak. Jadi pasar dianahakan lawan kekanakan yang belum balik menjaga toko di situ, toko wa ahli zimmah, dan ahli zimmah orang-orang kafir yang kada sembahyang, itu yang meanukan kan ahli zimmah, orang yang kafir yang dilindungi kada memerangi Islam itu. Jadi sembahyang tadi asalnya di situ rami lagi mano modelnya jadi kada dipentingkan ada tanya pentingnya sedang mau membangun rumah, penting membangun rumah daripada sembahyang. Nah, kalau nyebab acaraan bepengantenan penting sembahyang, tetap penting sembahyang. Artinya diupayakan ini ada sing sembahyangan sama sekali, jangan sembahyang itu sekalipun mengerti orang dalam kondisi sakit, misalnya orang di rumah sakit nang kayak anak sembahyangnya kasihan bau dongalih misalnya kemaluannya itu kan terhubung dengan wadahnya bekami itu kan najis nang kayak apa kada tapi nya sembahyang
Sembahyang tetap, sembahyang kada boleh ditinggalkan kecuali akal kita hilang sudah. Nah, itu. Nah, lalu setiap waktu sudah masuk sembahyang. Karena berapa hari kita sembahyang itu, nah ada sembahyang diulang aja sembahyangnya, diulang yang kada sah menurut, tapinya tetap sembahyang, tetap melakukan sembahyang, kada boleh ditinggalkan. Itulah supaya tahu anak cucu kita berataan bahwa sembahyang 5 waktu itu dalam kondisi apapun kada boleh ditinggalkan. Tuh, selesai. Karena tuh bujur-bujur tiang agama, apalagi hanya sembahyang seorang majazub, kada majazub nih jadi wali majazub. Wali majazub itu kan akal basyariahnya, akal manusianya ditarik, kada ada lagi akal manusianya, inya kada sembahyang itu wajar, inya aja lagi majazub tuh sembahyang tuh. Kemudian rokok. Ibaratnya emak-emak boleh. Pak, waktu kita diberi kesempatan untuk sembahyang zuhur misalnya. Nah, begitu keluar waktunya, nah itu berdosa. Kalau di ujung-ujung waktu itu hendak berdosa, diampuni tapi kada berdosa artinya. Kalau di awal waktu, nah itu dapat rahmat, dapat pahala yang ganang. Di awal waktu nasi hangat banget, nah, sedikit-sedikit. Kalau jam-jam 1 itu ada panasnya lagi sedikit, lagi panasnya. Jam 2 dingin sudah nasi, tapi masih nasi. Di jam 3 dingin benar, parak basi. Jam 3.40 nya kan jam 3.45 misalnya tuh. Jam 3.40 sedikit lagi basi. Tapi masih kawan dimakan jam 3.40. Begitu jam 3.45 orang ajan, basi sudah nasinya, basi. Nah itu berdosa sudah, minta ampunai dengan Allah Ta'ala. Siapa itu? Kalau saya cari orang kita selesai, ulun panglah, ulun menyambat kita ini, siapa tahu ada juapian kita sama-sama memperhatikan sembahyang nih. Jadi kita kan menggaduhi orang, kesalahan kita di pintangan di awal waktu ini aja kita banyak salah, apalagi di lain-lain. Jadi kita kada sempat lagi mencari kesalahan orang lain. Dan ini kita di agama nangka itu mencari-cari kesalahan kita supaya kita hidup nyaman, beribadah nyaman. Kalau orang banyak menggaduhi orang itu kadang hatinya kadang, dan orang rancak menyambati orang itu akan melingkari dirinya dengan sifat-sifat yang kada baik, membentuk dirinya bertambah kada baik. Maka kita bikin baik sangka kepada orang, hilanglah penyakit-penyakit batin itu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu aja, mudah-mudahan ini sedikit ini ada manfaatnya, insya Allah.
ulut juga pada kesempatan malam ini minta redo lawan kian berataan ulut minta izin insyaallah tanggal 26 disuruh menggani kekanakan disuruh memang ulun dibawahi ba 6 orang semalam itu cuma Burudin ada kawat tulang ulun jujur kada kawat tulang cuma akhirnya ulun disuruh menggani kekanakan yang hendak ke Hadramaut pendidikan. Nah, kebetulan salah satunya ada juga anak ulun di situ, ada anak Guru Udin, anak Guru Sirat, anak siapa-siapakah anak yang anak 50 itu 50 kekanakan yang lulusan apa pondok itu nah ke Hadramaut. Mungkin karena anak-anak pian kah yang ada di pondok kawa umpat di situ, kada kawa di situ kada usah tapi baharap di situ kada usah cuma pesan ulun minta ampun maaf benar. Pesan ulun kalau ada model-model itu apa itu tes masuk ujian pengkaderan ulama, tes pendidikan ulama, umpat aja kita tes kada usah pakai booking-bookingan karena ini kan kita hendak menjadikan anak kita jadi orang baik ya kalau tuh namun kita booking buka anakku lulus karena dibantu si anak lulus itu maka kita nak menjadikan anak kita jadi orang baik dilajari caranya aja. Nah jadi kayak itu mudah-mudahan anak kita bisa kada kau berangkat di situ yakin aja anak kita insya Allah kada kau berangkat kau aja kada melalui resmi pemerintah kau aja kalau empat kita mau usahakan rezekinya ada aja insya Allah kau aja ke Hadramaut sana kau aja kaduan nih kau aja kalau mengirim pian banyak bisa duit lah bermiliar lah ya kada tapi berduit aja tapi Allah Ta'ala akan rezekinya pada aja bulik kawin aja kekanakan aja ada aja rezekinya. Jadi dan juga kekanakan ini kalau di pondok itu dikecei tapi kecei bukan ada memang bujur nakai ujar guru-guru ujar orang nyaman di pondok tuh liati itu Nabuya Yahya liati Habib Nopel liati Habib Taufik liati orang-orang soleh nyaman tuh hidupnya bagus nyaman kalau orang soleh tuh nyaman abah nyaman juga mama nyaman juga kalau ikam sekolah di pondok abah senang banget kalau ikam di pondok mudahan ikam kan di pondok jadi orang alim jadi orang sugih ke pondok naklah kayak itu terus nyaman ikam di pondok hidup gembira terus di pondok itu ilmu agama dipelajari tuh jangan kena kekanakan caranya anaknya kok 7 berjalan kadang-kadang berokok nakal misalnya ikam lah mau kok 7 berjalan 7 berokok jarang di rumah ikam ingatilah ikam begitu lulus kena sekolah di sini kau kirim ke pondok nyawa kirim pondok akhirnya kan anak-anak itu terbayang pondok ini wadah pembuangan itu pondok itu tempat orang-orang wadah pembuangan ngarannya jadi kekanak akhirnya terbayang di pondok tuh tempat terekam sudah di hatinya maka itu jadi itu nanti insya Allah tanggal 26 hari Selasa nih mungkin ada halangan amunnya jadi mudah-mudahan insya Allah tulak ulun ke Hadramaut berarti boleh kayak sekitar 13 harian jadi minta izin karena ada aja jadi hari Selasa dihadap nih tanggal 26 13 hari itu jadi sekitar 2 kalian lagi perai kalau 2 kalian perainya minta ampun maaf minta redho dan mudah-mudahan ulun tulak ke sana mudah-mudahan bubuhan kita nih beratan tatulak kada gampangan di Hadramaut tuh bujur-bujur asyik di sana anak berziarah wali betuyuk di Zambal di mana-mana itu wali betuyuk di Hadramaut Mesir Hadramaut tuh luar biasa kada ada tandingannya luar biasa kalau di Madinah kan kada ada ketandingannya biar 1000 wali kada kau menandingi yang Nabi Seikong itu luar biasa kalau Madinah tapi Hadramaut itu banyak wali-wali yang terpaut dengan yang berhubungan dengan Nabi kita di Mesir mintu juga
Mudah-mudahan bisa terberangkat pian badataan keluarga kita ke sana untuk melakukan perjalanan ibadah luar biasa ke sana. Ya Allah, minta ridho, minta maaf, terima kasih ya atas segalanya. Hadanallahu ikum jama'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nasruka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata